Mari kita menyaksikan. Dan menurut Nevin, apa draft kali ini akan cukup kuat untuk RRQ bisa membawa kedua kosong? Wah, jujur kuat banget sih kalau kita ngomongin dari efek sisi yang mereka bawakan. Tapi memang dengan beberapa terms and condition juga. Karena tanpa membawa marksman di dalam lineup mereka. Alright, mari kita menyaksikan. Apakah RRQ bangkitkan 2-0 atau Dewa memaksa ke game yang ketiga? Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late uptown. 3 match yang tersisa. Chance to playoff masih ada. Yep. Sementara Dewa hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk berada di bracket playoff. Dan menutup atau menyisakan 1 tiket terakhir untuk melaju ke babak playoff. Iya, dalam kondisi sama-sama membutuhkan game ini ya Butuh sebenarnya. Karena untuk RRQ lagi-lagi chance mereka semakin tipis kalau misalnya mengalami kekalahan di match yang ini. Tapi yang jelas kita bakal lihat dulu dari early game powernya. Karena Toy menggunakan Cici di area gold lane juga. Akan sulit memang untuk di geng-geng, tapi secara laning ini juga yang akan kita lihat apakah bisa setidaknya menstabilkan dibandingkan dengan seorang Granger yang punya range. Dan lihat juga bagaimana tadi ya, perjalanan 3 pemain dari RRQ langsung mendapatkan 1 monster jungle. Secara nggak langsung nge-enable Versik untuk mendapatkan level 4 secepat mungkin. Dan membantu Dairen dengan adanya Scavenger Crab. Ini akan memudahkan dia untuk level 4, iya tanpa harus laning. Dan ya, Lunox yang bakal jadi satu pusat perhatian kita juga dengan penetrasi dan juga order placing yang ngebuat dia akan cukup lincah di sekitar area river. Jadi emang diharapkan ada rotasi cepat sih dari Dewa United dengan Kalea yang akan bermain secara pick off. Wah, tapi ini cukup depending juga dengan Lele yang diberikan oleh Rins. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini tanpa ada Purify sama sekali ini sangat membantu. Dan lihat one bad situation dengan Kin di depan sana. Lele dari Rins hampir saja mengenai karena Kin. Itu akan menjadi poin yang sangat mahal ketika Lelenya berhasil kena. Kenapa? Karena Kin kondisinya kali ini akan harus sigap sebelum Turtle muncul. Ya, tapi masih belum mau mundur juga ya. Pressure-nya akan tetap dimainkan dulu aja. Karena memang akan ada turtle yang pertama muncul. Supaya ada satu buah inisiasi dari Mueza kah di bawah level yang keempat. Akan masih cukup sulit. Alright, informasi telah didapatkan dengan vision yang cukup jelas oleh para pasukan dari tim Dewa di depan sana. RRQ, 2 tertangkap, Lele. Bakal coba di-follow dengan tim instant kill langsung Kin. Langsung ada Shadow kill menuju ke arah belakang, damage masih belum cukup. Tapi Dairen, hantaman benda tumpul. Kali ini kita lihat Mueza mencoba dengan Tsunami Slam menyelamatkan dirinya tapi nampaknya gagal. Itu dia, hantaman benda tumpul yang sangat mengerikan. Mueza gak ada jalan untuk pulang. Depan pasukan dari tim RRQ, mereka berhasil mendapatkan 1 buah turtle dan Hayabusa. Di turtle yang pertama itu bahaya Profesor. Tandanya scaling power, scaling time berkurang dan bahkan apa kematian. Hitung! Wombo combo Combro. Wah, satu pemain yang akhirnya bisa dieliminasi lagi dan akhirnya ngebuat space tercipta di area outer turret bawah. Bahkan ada gangguan yang mulai masuk ke area orange buff. Wah ini dia invade yang nggak berhenti ya. Oke, dan makan di depan sana Okta, dia udah punya 1 buah Chaos Assault, tapi sayangnya Retribution yang on point dari Ray tanpa adanya kontes membuat dirinya gagal untuk mendapatkan 1 orange buff. Versik harus mundur ke arah belakang. 1 poin yang sangat mahal sekali tadi kita lihat dari Kin untuk kedua kalinya Nevin. Ini ya cukup banyak ya kerugian yang udah mulai dialami oleh Dewa. Dan ini efeknya bakal kemana nih Prof? Udah pasti snowballingnya nggak bakal berhenti ya. Efeknya bakal EXP laner bakal punya gap. Terutama buat Kin yang match-up-nya lawan Dairen. Dairen punya Black Dragon form, dia bakal mengganggu sekali di lini teamfight besar, terutama area turtle. Tambah lagi kan dengan pemilihan dari Selena. Yang udah pasti nih rata-rata pemain Selena bakal bawain Season Hunter. Biar ngebantuin turtle-nya semakin lebih cepat. Nggak butuh waktu 3 detik loh, udah instan. Ya, dan memang kalau kita ngelihat dari potensial Lunox untuk seorang Okta sendiri masih butuh banget itemizations yang lebih lengkap lagi sebelum nantinya bisa ngedeliver damage sesuai ekspektasi mereka. Ya, karena secara itemizations yang terlihat sekarang pun ini masih belum bisa dipegang. Keunggulan udah ada di RRQ semua, 2000 gold yang udah mereka pegang Bro. Udah pasti ya ini 2000 gold yang sangat menguntungkan. Di Flame Retribution bahkan. Dua-duanya jungle Abis. diambil. Habis ya, karena ada perbedaan gap dari item juga. Udah dapetin Hunter Strike buat Versiknya. Yep. Udah punya cooldown reduction tambahan dan damage yang begitu tinggi nantinya. Udah lama rehat masih nakal nih bayi 1. Iya, karena Tetap itu ya. justru itu jarang banget dilakukan loh. Iya. Itu karena dalam kondisi kita pakai Hayabusa, terus harus ada objektif, habis itu turtle-nya muncul ya kan. Dia pakai retribution, itu calculate yang gak gampang loh Profesor Nevin. Tapi itu dia, say thanks to Selena Rins.
Karena dia punya Season Hunter jadi udah pasti ya nggak nyampe 5 detik juga udah selesai tuh turtle-nya. Jujur repot banget sih dari tadi dengan hadirnya Rinse ini. Sehingga siapapun yang mencoba untuk bergerak, itu posisinya udah bisa diketahui. Karena kan ada Abyssal Trap juga. Dan Abyssal Arrow yang ngebuat Dewa juga pecah fokus. Setup nggak bisa dijalankan secara maksimal dan sekarang Conceal Play dari Ido. Oke, bakal coba untuk nge-zoning out di depan sana. Mueza telah memberikan sedikit gertakan. Tapi Toy target utamanya memang bukan point kill. Lebih karena objektif, karena untuk ngomongin karena Toy dia akan lebih sustain di dalam team fight-nya ketimbang dia harus coba solo kill kali ini. Jadi masih agak sedikit bebas lah ya di area top lane dengan itemizations. Hunter Strike di tangan seorang Granger menuju ke arah Sky Pierce masih butuh waktu banget untuk maybe. Ataupun untuk Okta sebagai damage dealer dari Dewa. Ya dan karena early pressure-nya menang, lihat itemnya Rinse memilih ke arah dari Enchanted Talisman. Sementara untuk Idoknya dia tahu dia nggak bakal tumbang dengan instan walaupun ada Lea Lunox. Makanya dia bikin dominance. Dan gak ada masalah di sini. Jadi tetap ada efek dari life bane-nya, akan ada pengurangan dari segi regen HP-nya atau heal up dari Mueza. Yang jadi masalah nanti kalau misalkan item keduanya belum siap nih. Dengan arah Dreadnought atau bahkan mungkin Silence Robe dan pick off dicari. Alright, tapi lihat freeze lane yang dilakukan di depan sana. Mueza! Sudah bisa juga ada Tyrant, tapi nampaknya Tyrant langsung instant kill. Membalaskan dengan adanya Maybe dan juga Ray di tengah sana permasukan dari tim RRQ. Gagal memang mentukarkan dengan point kill, tapi lihat apa yang dilakukan. Dia mencoba untuk menukarkan turret dan juga para pembuff. Profesor, apakah pertukaran ini masih worth it, Profesor? Wah, masih udah pasti ya, tapi pressure-nya nggak berhenti, Rinse kejar. Oke, Rinse dikejar, informasi yang didapatkan langsung di dalam sana, tapi nampaknya itu dia. Gak ada jalan untuk keluar lagi dan Kate untuk damage turret dengan sangat maksimal. Killing spray didapatkan oleh Rinse. Satu target yang misklik, Profesor. Kayaknya iya. Misklik. Dia kayaknya mau flicker basic attack. Dan itu ke trigger ke arah dari Rinse, tapi ternyata terlalu dive. Gak bakal ada yang bisa follow dari Dewa. Jadi mau nggak mau ini kerugiannya malah berada di kubu Dewa. Padahal mereka udah dapetin Dairon tadi. Iya, itu dia. Tadinya pertukaran Dairon dengan adanya satu kondisi Maybe dan juga Ray kehilangan purple buff itu sebenarnya udah lumayan cukup mengganti loh. Iya. Tapi dengan adanya Kin yang tumbang lagi, plus satu turret darah top lane dan Turtle, wah itu udah jadi nggak bisa equal. Oke, makanya sekarang mereka harus mulai cari lagi nih pertukaran seperti apa yang bisa dilakukan. Karena jelas RRQ menghadapi Kalea, mereka akan udah mulai menyatukan lagi dari segi team fight-nya. Dan mungkin kita bakal jarang ngelihat satu pemain terpisah yang nanti bisa diangkat dengan Tsunami Slam oleh seorang Mueza. Tapi ya memang masih ada waktu untuk Dewa mengejar ketertinggalan Gold dan RRQ. Mereka harus bisa main agresif mungkin sih. Ini manfaatin kesempatan yang udah mereka pegang sekarang, bro. Ini maintain aja ya. Oh, EOG? Avatar of Guardian for nothing di depan sana, Ido harus mundur ke arah belakang. Apakah coba diselamatkan, tapi ternyata gertak sambal. Karena nampaknya para pasukan dari tim Dewa sadar, Dairon nggak, sosok dari Ido nggak mungkin sendiri. Bisa ada Dairon, bisa ada Rin. Iya, lumayan memancing aja sih sebenarnya kalau dapat ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena masih ada outer turret di bagian bottom lane yang sepertinya akan menjadi target utama buat RRQ dan memang nggak berhenti. Secara invasi, Vertic udah kayak Raya sih seharusnya sekarang. Kayak Raya sama satu sih, biasanya Ray ini punya satu unique power kalau menurut gue bilang. Apa? Unique powernya adalah ketika dia kalah level sekalipun. Si Ray ini, adu retri, dia tetap berani walaupun beda 2 atau 1 level dia nggak masalah. Tapi lihat bakal coba dipasang dan Ray! Waduh! Instant kill! Langsung dengan Lele dari Rinse berhasil mendapatkan 1 poin kill tambah untuk permasukan dari tim RRQ. 3.300 gold difference. Baru diomongin ya untuk Ray sendiri, tapi sekarang kerugian yang makin dalam lagi ngebuat Ray mungkin juga udah nggak bisa semena-mena untuk melakukan kontes nantinya. Dan ya sekarang mendekati ke area perebutan objek ya. Apakah masih ada power dari Dewa, Prof, untuk kontes Lord? Bahaya sih sebenarnya karena di satu sisi Ray-nya juga build-nya ternyata full damage. Ya. Dia selesai dari War Axe yang biasanya mungkin pada bikin Brute Force, pada bikin Endless. Ternyata buat sekarang Ray bakal punya Fury Hammer dan juga sudah selesai dengan adanya Legion Sword. Mungkin mau bikin langsung ya ke item penetration. Biar nanti bisa nge-burst ke Dairon. Tapi masalahnya Dairon juga bakal punya regen yang lumayan tinggi. Dia udah punya Oracle. Dan masih ya, bakal dicek terus-menerus nih. Hadirnya Rinse emang jadi masalah banget buat Dewa yang ingin mendekat. Dengan sendirinya Okta di area terdepan pun udah didapatkan informasi tersebut. Dan tinggal menunggu momentum saja. Karena ini sangat potensial sih untuk bisa dibuka oleh RRQ. Ada Avatar of Guardian. Dan juga pastinya ada Dairon yang siap untuk ngebuka Black Dragon Form nantinya. Oke, tapi kita lihat di depan sana Avatar of Guardian. Gak menggunakan apapun, mundur ke belakang. Langsung coba di follow yang dan Rinse! Menangkap darah Maybe, hantaman pada tubuh mundur ke belakang Kin. Bersama dengan Ray, Shadow Kill terbagi menjadi 2. Perpasukan dari tim RRQ mereka berhasil melenyapkan perpasukan dari tim Dewa. Tersisa Okta, the one last man standing. Tapi itu dia kenakalan dari sang bayi macan. Versik
masih dengan kenakalannya Profesor. Wah, untungnya ya. Gak punya follow up yang begitu banyak karena Dewa langsung ketutup semuanya, terutama untuk Maybe yang kena. Soalnya bisa orang yang terganggu langsung di bagian belakangnya. Ini dia. Form yang begitu sulit untuk dipecahkan bagi kubu Dewa dan tentunya ini akan membuat RRQ mendapatkan Lord secara gratis. Iya, karena emang targetnya benar-benar bagus banget tadi dari setiap sisi pemain RRQ, termasuk dari Farstic ya. Yang akhirnya bisa langsung mengeksekusi 4 pemain bahkan dari Dewa. Kita bisa lihat sedikit nih dari segi replaynya. Bagaimana targeting ya, meskipun sedikit gagal ya dari Idok. Ya, gangguan belakangnya lihat tuh. Black Dragon Form Nah, sama Garote langsung digaruk-garuk itu Maybe-nya. Gak bisa gerak itu. iya, padahal secara damage emang sangat membutuhkan ke arah Maybe. Untungnya Okta masih selamat sih, jadi kalau kita ngeliat dari segi KDA pun dalam posisi yang cukup aman. Nah, dipertanyakan apakah cukup nih untuk bisa nge-delay lagi, nge-buying time lagi sampai Okta punya item yang kita pengenin. Wah, tapi masalahnya Ray Malefic Roar ya, dia punya damage, Ya. tapi nggak punya sustainability. Ya, Dan dia gampang banget loh buat ditarget sama Versik nantinya. Bakal di-follow dengan adanya Shadow Kill juga. dan belum ada 1 point kill untuk sosok Maybe. Ini yang dibutuhkan untuk pecah dulu. Pecah dulu dari Skypisternya punya poin, baru dia akan bisa lebih snowball, Nevin. Betul, Kalau betul. sekarang belum bisa lebih snowball. Ya, nggak main sama Mueza kan dari tadi soalnya. Kayak Maybe-nya kena pick duluan, kena ganggu duluan. Dan seperti biasa ada Dairon di belakang dengan Petrify yang udah pasti ya targetnya cuma 2 nih. Yes. Antara Okta atau Maybe sebenarnya. Hantaman beda tumpul, bro. Dan emang sakit banget ya, tadi udah sempat terlihat. Ditambah sekarang udah ada Lord juga yang memberikan distraksi. Habis itu Loro yang bakal connect terus-menerus. Dan wave ini akhirnya bisa langsung. didorong dari top lane. Langsung wave-nya Nevin, kita lihat di sini para pasukan dari tim RRQ di depan sana mencoba untuk memaksa mengejar PS Turret. Belum ada tsunami slip, langsung menuju ke arah belakang, Hantaman benda tumpul. Memaksa, membubarkan para pasukan dari tim Dewa di depan sana. Dairon versus everybody, dan langsung Shadow Kill. Idok walaupun tumbang, tapi nampaknya kali ini Kin berhasil menjadi satu tumbal pertukaran. Ingat wave masih berada di arah top lane. Riz bersama dengan Troy masih survive kali ini di arah top lane. Ya, masih ada damage dealer memang dari Dewa United. Tapi Oh ada my Lord. god, Okta! Masih. Satu kali hit terakhir Okta hampir saja tertik dan untungnya dia masih banyak order brilliance. Save the day for this time untuk Okta. Satu gerakan reflex yang bisa menyelamatkan diri. Karena kalau enggak, wah ini kerugian besar sih buat Dewa United. Dan dengan hilangnya Ray lagi-lagi abis Loro Ritz jadi bencana banget buat Dewa United, bro. Wah, itu gambaran ada cobaan dicobain ya sama Okta ya. Bener-bener mau diadu loh. Untungnya order brilliance-nya tepat waktu. Ya. Sehingga dengan adanya Tough Boots itulah dia penyelamat dari Okta tadi. Kalau nggak Tough Boots mungkin Okta sudah tumbang. Dan buat sekarang harus reset dulu untuk RRQ. Keuntungan 8.000 gold. Gak boleh mereka melakukan kesalahan. Karena ingat, Maybe dia punya Sky Pierce. Sekali aja Sky Pierce-nya pecah. Dan ini bisa menumpuk stack yang begitu banyak. Dampaknya Noble. bakal ke Idok, bakal ke Dairon juga yang sebagai lini depan udah pasti bakal kerepotan untuk menerima damage semua. Tapi kayaknya nggak semudah itu juga sih buat mecahin Skyface. Karena sejauh ini baru ada 4 poin eliminasi juga yang bisa dipegang sama Dewa. Kita tahu bagaimana tebelnya area depan. Ditambah udah ada Immortal di dalam tubuh seorang Idok yang makin mempersulit lagi nih buat maybe mendapatkan passion atau poin eliminasi. Dan sekarang Lordnya terbuka, nggak ada kontes dari Prof. Udah pasti ya, Udah kalau mau pasti. diadu sih agak rugi untuk Dewa dengan keadaan 7.000 gold seperti ini. Lebih Karena- baik mereka main pick off aja kayak tadi kan. Ya udah, Mueza, Okta, trade 1 udah. Karena gini loh, kalau mereka mau kontes sekalipun, ini nggak wise. Ya. Kedua, mereka kenapa aku lebih setuju sama Profesor KB? Pertama mainkan Mueza sama Okta, sekalipun itu cuma dapat 1. Jadi Lordnya nggak maksimal. Gak maksimal, jadi 4 lawan 5 Indian. Atau nggak mau selesaiin Lordnya dengan cepat juga boleh. Ketahuan. Tapi Moisa ketahuan nih posisinya. Informasi didapatkan ada Cold Shield di depan sana. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk mendengarkan kembali informasi dari Cold Shield dibalas dengan Conceal. Wah, lumayan berbahaya sih kalau misalnya sampai Mueza terpick off sebelum team fight di sekitar area. Wah, Bisa kena. Kerit! Tahan di counter di belakang Avatar dia menutup jalannya sosok dari seorang Memi dengan hantaman benda tumpul. Siren, Petrify Gaming dapat di 3 tapi nampaknya kali ini Memi. The-take the Siren! Dengan buntut naganya memporak-porandakan fokus ke arah base, gak peduli apapun terjadi. Sang Raja berhasil mendapatkan 2-0 tanpa balas. Ini dia, sang raja yang akhirnya memberikan sedikit harapan untuk para warganya, untuk para kingdom. Karena 2 game yang begitu memukau, hero-hero yang paling nyaman dibawakan kembali dan mereka buktikan masih
ada harapan bro. Harapan itu nyata. Memang mereka kalah kemarin. Dan sekarang tersisa 2 match lagi. 1 sudah mereka menangkan. Winning condition terbuka. Chance to play off. Yes. Terbuka dengan bebas. Yes. Profesor, nafas masih ada. Nafas masih ada. Harapan kecil. Wow. Walaupun kecil tetap masih ada dan tentunya say thanks to Dairen. Dairen.